Tapi ada yang patut digarisbawahi ya, Ki Ageng Bumisroyo di sini itu justru mengancam jika ini tetap diselenggarakan, Habib Syekh dihadirkan, maka ini akan dilaporkan ke KPK. Menurut Bung Ali sekarang ini, apakah menunggu itu peristiwa terjadi, ataukah lebih baik mendahului melaporkan langsung ke KPK dengan menyerahkan dokumen-dokumen penyalahgunaan anggaran tersebut? Ya, apabila itu sudah menjadi ranah hukum dan langkah hukum, saya kira ini status quo ya. Artinya kalau mereka bertindak sampai ini dilaporkan dan kemudian menjadi ranah perkara atau ranah pidana, berarti kan itu kegiatan harus berhenti, Bung Dani. Karena sudah ada temuan yang sifatnya valid, penyalahgunaan misalkan. Itu jangan sampai tendensi pemerintah itu terhadap komunikasi kepada rakyatnya seperti itu. Kok bisa seorang pemerintah sudah diprotes kepada masyarakat, dari masyarakat sudah bertindak, tapi tetap diteruskan seperti apa istilahnya kalau Bung Banyuwangi jadi budek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, kembali kami hadir di tengah ruang atensi Anda yang tentu saja melalui podcast Jalanan Ngobos di Kampung Aclak. Bung Andi, kalau bicara ngobos di Kampung Aclak ini sudah tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan keseharian ya. Betul. Kalau kita bicara ngobos, kita tahu bahwa itu akroninya ngopi bareng, obrolan santai. Sedangkan Aclak yaitu Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Artinya kita patut berbangga hati ya, berbesar hati. Siapapun yang bertempat tinggal atau berasal dari kampung itu sebagai simbol embrio adanya pedesaan, perkotaan dan mengisi semua lini. Tetapi begini, ngobos sendiri kan akronimnya itu kan sudah jelas tadi itu ngopi bareng ya, ngopi bareng obrolan santai. Ada tradisi di Kampung Aclak itu menyeruput kopi, kopinya pun khas dari Kampung Aclak. Oke, kita sebelum bincang-bincang lebih lanjut kita menyeruput kopi dulu. Oke. Ini dengan kopi ini kita bikin penyar nanti ini sebagai suguhan awal. Bismillah. Kalau ngopinya atau ngebosnya itu ada masalah yang juga lagi viral atau ramai dibicarakan, asik juga, Bung. Oh iya. Ditemani kopi dan biasanya ada gorengan juga sih, Mas. Iya, kalau istilahnya kalau orang Banyuwangi nyebutnya gesah. Gesah ya. Gesah itu yang ngobos itu gitu. Cuman ada tematikal yang harus kita suguhkan kepada pemirsa. Betul. Itu. Oke. Bung Andi, kita tahu di Kabupaten Banyuwangi saat ini sedang gonjang-ganjing. Atau boleh dengan kata lain bahwa Banyuwangi tidak sedang baik-baik saja. Masalah apa berarti? Nah, ini dia, kita masyarakat sudah di tengah masalah ramai, yaitu terpantiknya pro kontra atas hadirnya Habib Syekh. Di acara Sholawatan Akbar, yaitu sebagai puncak acara refleksi akhir tahun. Ya, di perbincangan sosial media dan berita-berita online lagi ramai itu, Bung. Betul. Di Banyuwangi juga ternyata hadir juga ya. Keramaian dan keriuhan itu, Bung. Oh, ramai sekali. Siap. Nah, maksud saya begini, terlepas dari masalah pro kontra, adanya siapa itu Habib Syekh yang dikaitkan dengan klan Ba'alawi dari Yaman, terus terlepas dari klaim sebagai juriyah keturunan Nabi yang di nasab itu ramai. Artinya di sini kenapa masalah ini harus terjadi dan tidak ada kepekaan dari penguasa di Kabupaten Banyuwangi untuk segera menetralisir masalah ini. Tidak terjadi sampai sekarang ini masalahnya dibiarkan. Padahal dari kelompok PWI LS yaitu Pejuang Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah sudah berusaha, pertama itu mengirim surat ke Bupati Banyuwangi, kedua menemui, yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi di mana Bupati diwakilkan kepada asisten pemerintahan dan Kesra. Tetapi itu terjadi sudah
2 minggu yang lalu ya, itu bahkan menemui itu terjadi pada tanggal 19 Desember lalu. Sampai saat ini pihak bupati belum memberikan jawaban. Betul. Bahkan terkesan mengabaikan. Hal inilah yang semakin memantik kemarahan, ketersinggungan gitu. Nah, ini pertanyaannya, kenapa Bupati Banyuwangi ini masih menganut sebuah kebijakan yang ambigu? Nah, karena Bung Andi ini sebagai pengamat kebijakan publik, tentu kita banyak hal yang tahu. Artinya sebuah kegiatan itu pasti sebelumnya itu melalui planning yang luar biasa, dengan kajian-kajian yang luar biasa juga. Kalau menurut pandangan Bung Andi itu gimana itu? Ya, jadi apapun itu dari kebutuhan yang akan diadakan dan bersumber pada aspek keuangan daerah atau pemerintah ya, itu semuanya harus, kegiatan-kegiatan itu harus memenuhi unsur, Bung Dani. Unsur-unsurnya itu ya, pertama dasarnya adalah kebutuhan yang memang harus dipertimbangkan secara prioritas, supaya dampak daripada kegiatan yang diadakan ataupun yang bersumber dari keuangan pemerintah tadi, itu secara goal setting atau secara capaian, itu dapat memberikan manfaat di masyarakat. Kalau tadi Bung Dani mengkaitkan, berbicara tentang apa yang terjadi waktu dekat ini, tentang permasalahan yang terjadi antara Habib Syekh, kemudian juga ada Imaduddin ya, itu yang untuk mengcounter daripada hal-hal yang sifatnya pro dan kontra, terkait nasab juga, pro dan kontra antara kedua pihak. Itu kan juga bukan hanya di Banyuwangi untuk hal ini bisa terpantik dalam hal konflik nantinya, tapi juga se-Indonesia kayaknya, Bung Dani. Ini skalanya kan sebetulnya bukan lagi daerah, tapi juga nasional sebetulnya ya. Jadi harapannya kan, apalagi dikaitkan dengan pemerintah mengadakan satu kegiatan yang sifatnya refleksi dari akhir tahun ya. Kegiatannya kan itu, dan mengundang Habib Syekh itu kan. Ini akhirnya menjadi pro dan kontra, artinya kelompok yang menolak dalam hal ini sampai beberapa kali itu disuarakan. Bahkan tadi Bung Dani menyebutkan hal ini sudah disurati pemerintah daerah sebagai penyelenggara. Bahkan audiensi loh. Bahkan juga audiensi, dan sampai saya melihat dengar pendapat ya, atau hearing ya, di legislatif. Itu kan juga harus, pemerintah harusnya, tadi Bung Dani mengatakan harus mengambil sikap, menetralisir. Tapi karena ada kok sepertinya ada suatu unsur-unsur yang kepentingan ada atau konflik of interest di sini, Bung Dani. Kenapa pemerintah daerah dalam ini seolah-olah menjadi bumper atau secara aktif kegiatan ini mengkanter dari pemerintah daerah? Itu kan juga dapat dipertanyakan bagaimana polisi atau kebijakan yang terjadi di pemerintah daerah dalam menyelenggarakan satu kegiatan, kok dia malah sibuk mengcounter gitu. Nah, ini juga patut dipertanyakan, Bung Dani. Ini menarik, Bu Andi. Bicara hal itu, kita lebih baik menyimak dulu apa yang disuarakan oleh Komandan Laskar Sabilillah. Itu ada permintaan. Sekarang ini kan Banyuwangi tidak baik-baik saja ya. Betul. Artinya ini mengancam kondusivitas di Kabupaten Banyuwangi. Nah, kita mencoba menyimak dulu ini. Ayo. Tolong Pak Ram, sampaikan salam hormat saya kepada para pemimpin. Kami tahu kok siapa pemimpinnya itu. Ya, belajar agama. Terus yang ketiga, sebenarnya pertanyaannya kan mudah. Sebenarnya pemerintah daerah ini menghendaki Banyuwangi kondusif apa tidak? Kalau menghendaki kondusif, refleksi tetap jalan. Bila perlu lebih digebiarkan lagi, Habib Syekh tidak usah datang, selesai. Kalau mau kondusif, kalau tidak Pak, mohon maaf. Hari ini untuk urusan Habib itu Pak, bukan hanya masalah sholawatan saja, tetapi sudah menyangkut nasab, karena klan Ba'alawi mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah menyebut-nyebut nama Nabi Pak, ini sudah menyangkut keyakinan. Kalau sudah ngomong keyakinan Pak, arahnya iman, keimanan. Kalau sudah ngomong iman, orientasinya cuma satu, jihad atau syahid. Itu Pak Yogi, Mbak Marifat. Nanti kalau acara yang satu kita akan beri untuk biaya operasional, menghadirkan kiai, ustadznya siapa, mengajarkan tempatnya di mana maupun. Dan kami di berita kami, insya Allah kami akan komunikasi juga bantu dengan Polres keamanan. Kalau kami diberi tahu, hanya kami ini nggak ngerti karena ini komunitas Pak.
ya kami pikir berjalan sendiri sebagaimana komunitas-komunitas yang lahir. Ini kan faktor pembelajaran buat kita. Tahun depan kudu berubah, Kang Joni. Lepokno ya sebenarnya. Bene Pak Pok, bene Podo. Ya, iki aja teko. Ini ngomong yang tadi itu Pak. Jadi tahun depan 2025 kami buka ruang, silakan Pemda siap untuk membantu teman-teman PWI jika menggelar kegiatan sholat. Siapapun itu. Oke, Bung Andi, sudah kita dengarkan bersama. Di situ dinyatakan Bung Andi, Komandan Laskar Sabila kan bicara. Ya. Keinginan dari Pemkab ini Banyuwangi ingin kondusif apa tidak, itu yang ditanyakan oleh Komandan Laskar Sabilillah. Ya, kemudian dikanter oleh Pak Bram selaku asisten pemerintahan itu menyangkut hal termasuk itu menyangkut anggarannya. Betul. Nah, di sini Pak Bram ini justru kalau memang ada kegiatan yang serupa ajukan saja kepada Pemkab. Dia menunggu kalau memang ada pengajuan seperti itu. Kalau menurut Bung Andi, jawab baik yang disampaikan oleh Komandan Laskar Sabilillah, kemudian counter daripada Pak Bram selaku asisten pemerintahan dan keserah ini gimana ini menurut Bung Andi? Ya, ini kan sudah menjadi ruang formal. Artinya itu hearing yang tadi disajikan dalam rekaman tadi kan di ruang formal, Bung Dani. Iya, di DPRD. Hearing DPRD ya. Artinya ini kan menyangkut tokoh-tokoh masyarakat yang sudah menyampaikan kalau ini perlu di hearing, perlu dibuka ke publik. Setidaknya antara kedua belah pihak atau antara pemerintah daerah dan ibaratnya elemen masyarakat atau organisasi di masyarakat itu kan sudah mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kenapa sih ini menjadi kegiatan yang dipermasalahkan oleh tokoh-tokoh masyarakat atau elemen organisasi masyarakat tadi. Ya sebaiknya ya kalau asas-asasnya kan harus accountable, Bung Dani. Keterbukaan, kemudian bagaimana penyusunan program. Kalau di review ke belakang, unsur-unsurnya kan sebenarnya harus disajikan juga ke masyarakat. Misalnya kegiatan ini mau diadakan dan akan dieksekusi di akhir tahun. Kalau saya melihat dari perdebatan yang terjadi, harusnya pemerintah daerah itu dalam hal ini asisten pemerintah asisten pemerintahan itu open saja dokumen yang telah direncanakan sebelumnya, karena ini sudah mau eksekusi masalah Bung Dani ya. Harusnya pada waktu hearing itu dia sudah harus membuka dokumennya apa yang telah disajikan sebagai landasan kegiatan. Harusnya kan seperti itu. Betul. Kalau sepertinya kan di dalam hearing itu menjadi suatu debat yang tidak ada landasan apa yang menjadi dasar kegiatan itu diadakan. Harusnya kan tunjukkan saja sebagai keterbukaan masyarakat, pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan ini loh dasar dari kegiatan itu menjadi eksekusi. Akhirnya kan masyarakat sudah tahu siapa yang mengusulkan, siapa yang memberikan proposal dalam hal ini menjadi kegiatan kok terjadi pro kontra. Itu dibuka saja ke publik sebagai unsur asas keterbukaan dan accountable ya Bung Dani ya. Harusnya sih itu terjadi, tapi dalam sampai akhir acara hearing tersebut ternyata dokumen itu tidak ada. Nggak ada. Kenapa ini sibuk di counter dengan lisan? Harusnya kan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan setiap anggaran, tunjukkan saja formalnya kan selesai. Ini apalagi menyangkut keterbukaan publik Betul sekali Bung Dani. Apalagi sudah terjadi ruang formal dari beberapa tekanan masyarakat untuk mempermasalahkan kegiatan ini terjadi sampai di ruang formal itu harusnya ditunjukkan saja dokumennya. Siapa yang bermasalah saja Bung Dani kan. Jadi kita juga masyarakat juga patut mempertanyakan Bung Dani, kenapa kegiatan yang di awal saja itu daya ujinya lemah kan. Artinya semua masyarakat bergerak, ada sebagian masyarakat yang menolak, ada yang sebagian masyarakat tidak setuju hadirnya Habib Syekh ya. Mungkin kita tidak mempermasalahkan, jangan sampai lah hal ini ditarik ke ibaratnya permasalahan friksi keagamaan ya. Saya kira kalau saya sebagai pengamat kebijakan, saya menilainya di unsur-unsur formal dalam penyusunan dokumen kegiatan saja Bung Dani. Kan pemerintah itu bergerak berdasarkan anggaran. Itu landasannya kan harus ada. Minimal kerangka acuan kerja, proposal atau naskah akademik. Itu kan harus tersaji. Kenapa dalam ruang formal hanya kalau orang Banyuwangi bilangnya omong kelamong gitu kan. Omong kelamong yang sifatnya hanya mengcounter setiap argumentasi lisan. Tunjukkan saja floor, kemudian kalau pemerintah sebagai unsur penyelenggara harusnya kan dengan mudah Bung Dani. Tapi begini Bung Andi, yang saya tahu dalam berbagai kegiatan termasuk
hadirnya Habib Syekh dalam sholawatan akbar di Maron Banyuwangi ini, di mana pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai pertama perencana, kedua penyedia anggaran, ketiga sekaligus sebagai operator penyelenggara. Betul. Nah, kalau bicara seperti itu. Nah, kalau bicara operator penyelenggara, artinya tak ubahnya sebagai event organizer, Betul. atau sebagai entertainer. Betul. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, patut enggak pemerintah daerah bertindak sebagai EO dalam berbagai kegiatan, berhubungan juga dengan anggaran? Kenapa enggak melibatkan atau menunjuk salah satu komunitas, ya kalau kegiatan Islam berarti komunitas keislaman dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini bagaimana nanti pengaturan penganggarannya ini yang nanti bikin susah. Kalau menurut pandangan Bung Andi gimana ini? Iya, pemerintah daerah dalam mengelola aspek keuangan pemerintah daerah dalam hal ini Bung Denny, itu kan seharusnya pemerintah daerah hanya juga sebagai regulator maupun sebagai penyelenggara. Dalam arti jangan sampai pemerintah daerah itu juga sebagai penyelenggara, juga sebagai eksekutor. Nah, ini nantinya konflik of interest Bung Denny. Harusnya apa yang diatur dari pemerintah daerah dalam menyusun setiap kebutuhannya itu berlandaskan terhadap kebutuhan. Artinya kebutuhan di masyarakat itu kan sudah ada mekanisme musrenbang, kemudian pokok pikiran dari masyarakat, dari legislatif misalkan, atau usulan-usulan dari ormas yang tadi Bunda Denny katakan. Kegiatan ini misalkan sebagai sebagai kegiatan yang diadakan oleh ormas-ormas keagamaan misalkan, itu kan harus memasukkan satu proposal Bung Denny. Saya aja minta paving bekas saja, katakanlah harus menyampaikan proposal pengkajian ketat itu kan. Bagaimana? Itu pun hanya paving bekas, kan mekanismenya kan hanya hibah misalkan, hibah dari bongkaran paving misalkan. Tapi begitu kita menyampaikan nggak kunjung keluar, padahal itu material bekas Bung Denny. Bagaimana dengan anggaran yang cukup besar? Katakan waktu itu terlontar berapa itu untuk mengadakan kegiatan 1,4 miliar. Enggak, maksudnya untuk kegiatan yang mau diselenggarakan akhir tahun ini, refleksi tahun baru ini Bung Denny. Nah, kalau kaitannya penganggaran kegiatan refleksi tahun baru ini, akhir tahun, itu kalau di hearing kan terungkap, ada salah satu peserta hearing bertanya, Pak Bram itu diminta supaya terbuka. Berapa sih sebenarnya anggaran yang digunakan untuk refleksi akhir tahun ini? Nah, dia menjawab 100 juta kalau nggak salah. Nah, padahal di Kasakusuk ini kan ramai, tertutup bahwa ada anggaran yang akan dialokasikan itu sejumlah 700 juta sekian. Wah, cukup besar sekali. Sementara kita tahu kan kalau Pak Bram itu di lingkungan Pemkab itu kan dikenal sebagai Pak Beres. Jadi jawabannya pun pasti akan beres itu loh. Nah, ini kaitannya ini perlu nggak berkenaan dengan peraturan keterbukaan publik ini? Begitu masalah anggaran misalnya nih, untuk kalkulasi anggaran dengan rinciannya yang akan digunakan untuk sholawatan akbar itu terbuka ke publik misal. Harus itu. Kalau menurut Bung Andi? Iya, jadi Pak Bram nanti mengatakan dalam hearing itu, ya artinya saya juga mendengar kalau dia selalu, kalau ada pembahasan beres-beres itu kan saya juga mendengar Bung Denny. Pemerintah itu berjalan atas regulasi, atas peraturan. Tidak bisa pemerintah itu mengeksekusi satu kegiatan tanpa ada landasan hukum, tanpa ada landasan katakan kalau itu berupa usulan proposal, berarti kan ada kerangka acuan kerjanya, ada proposal masuk, atau yang paling kompleksitas adalah aspek naskah akademik misalkan. Itu kan dikaji. Pemerintah kan punya sumber daya. Sumber daya di kedinasan itu mulai dari Sungram, mungkin teman-teman dalam satu SKPD itu kan ada perencana-perencana yang direkrut gitu kan sebagai ASN untuk memverifikasi. Harusnya setiap kegiatan yang menjadi kegiatan fix dalam penetapan APBD itu sudah menjadi landasan yang sudah cukup kuat untuk diuji, untuk dianalisa, sehingga kegiatan itu dalam hal goal settingnya berhasil dalam apa? Berhasil mencapai tujuannya, misalkan secara kajian analisa ekonomi bagaimana, secara kajian sosiologinya, dampak dari kepada masyarakat bagaimana, dampak mungkin bagi kesehatan, dampak bagi pendidikan,
itu kan juga harus memenuhi unsur-unsur itu, Bung Dani. Tidak bisa satu anggaran kegiatan tiba-tiba muncul, apalagi refleksi akhir tahun menyelenggarakan dengan kegiatan yang cukup besar. Itu berarti kan dokumennya ada. Tidak hanya di counter berapa untuk pembicara. Saya dengar dari rapat hearing 100 juta untuk pembicara saja katanya. Katanya begitu. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau mengcounter kegiatan, Pak Asisten tadi harusnya dalam rapat formal menunjukkan semua dokumennya, kapan diusulkan, apa dari substansi, mulai dari latar belakang sampai tujuan kegiatan, itu kan sudah ada dokumen formalnya. Harusnya ditunjukkan saja time frame-nya kapan misalkan, kemudian resources mengenai kebutuhan pembiayaan, kebutuhan peralatan, sampai dengan komponen ibaratnya itu seorang penceramah yang menjadi kontroversi itu keluar 100 juta. Tunjukkan saja ke masyarakat, gitu kan, sebagai aspek keterbukaan informasi publik. Jangan mengatakan beres itu kan. Kemudian itu dianggap sudah dianggap selesai permasalahan itu di tingkat daerah. Padahal masyarakat masih banyak yang bermasalah dan bergejolak. Ini kan menjadi tendensi bahwa kenapa tadi yang Bung Dani katakan, kok pemerintah ini sebagai penyelenggara juga sebagai IO. Nah itu saya juga tangkap di pemerintah daerah ini. Ibaratnya dinas-dinas itu banyak yang menjelma juga, Bung Dani, menjelma sebagai pengarah tenaga kerja. Ya kita udah kemudian bagi-bagi proyek gitu kan. Kemudian ya itu tadi menyisipkan kegiatan yang tiba-tiba harusnya sudah ada penetapan di APBD, kemudian tiba-tiba ada kegiatan-kegiatan seperti ini yang tidak terbuka, yang tidak terekspos, tidak melibatkan banyak masyarakat untuk mengetahui apa saja item-item kegiatan dan membutuhkan kegiatan berapa saja. Itu kan harusnya kan masyarakat mengetahui, berhak mengetahui dengan keterbukaan informasi publik. Nah, kalau saya mengamati begini, Bu Andi, dengan tidak terbukanya dari pemerintah daerah terhadap penganggaran kegiatan ini kalau kita kaitkan dengan pertama sebagai perencana penyedia anggaran, kemudian sebagai EO semuanya kan sidem sidem. Apakah di balik ini semua ada sebuah skema-skema busuk yang dengan sengaja untuk disembunyikan atau bagaimana ini, Bung Andi? Kalau masyarakat tidak dapat mengakses dari kegiatan-kegiatan anggaran, dapat dipastikan itu banyak muatan-muatan kepentingan. Kalau bahasanya konflik of interest. Apapun itu, proyek pengadaan barang dan jasa, pengadaan seperti hal-hal yang sifatnya sekarang menjadi proyek di masyarakat, ya pastinya ini ada unsur-unsur yang dapat manipulasi. Ibaratnya, kenapa anggaran tidak dibuka secara formal supaya masyarakat ikut mengkaji di awal, misalnya. Kemudian ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan yang memberi dampak kepada masyarakat. Seharusnya kan ini kan terbuka saja gitu kan. Kalau tertutup kan ibaratnya ada banyak lorong-lorong gelap tadi, Bu. Banyak lorong-lorong tikus gitu kan. Oke, Bung Andi. Berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan seperti hadirnya Habib Syekh di refleksi penghujung tahun yang mengundang kontroversi dan mendapat penolakan terutama dari teman-teman di PWI dan Laskar Sabilillah di Banyuwangi ini. Saya yakin mulai dari perencanaan, terus penyediaan anggaran hingga Pemkab menjadi EO-nya, ini kan tidak mungkin tanpa sepengetahuan dari Bupati Banyuwangi, dalam hal ini Ibu Kristiandani selaku penentu sekaligus pengambil kebijakan Nah, ketika teman-teman ini sudah begitu rupa melakukan protes, penolakan hingga mulai dari audiensi di Pemkab Banyuwangi, kemudian hingga hearing dan kegiatan aksi-aksi damai di depan kantor Pemkab Banyuwangi ini. Kalau menurut Bung Andi ini, apakah memang benar Bupati itu mengetahui semua hal ini, ataukah dengan sengaja melakukan pembiaran itu? Dalam arti penganggaran atas proses perencanaan suatu kegiatan, itu kan memang jumlahnya banyak sekali, Bu Dani, ribuan kegiatan. Mungkin saja Bupati juga tidak mengetahui, tapi kan hal ini kan muncul isu yang berkembang di tengah masyarakat, dan isu-isu sifatnya nasional, kemudian terbawa ke daerah. Setidaknya kan Bupati juga memperhatikan, katakan itu sudah tersahkan atau terketok palu pada waktu pembahasan APBD, setidaknya kan ada
dapat sekaligus dapat suatu perubahan itu kan juga bisa dilakukan atas kebijakan. Isu-isu yang berkembang itu pemerintah daerah melalui bupati itu dapat segera membuat satu keputusan untuk katakan hal ini dapat digantikan. Apalagi ini refleksi tahun baru yang harusnya sifatnya universal, Bung Denny. Tidak hanya sekelompok atau terhadap sebagian besar umat Muslim misalkan. Ini kan semua dari elemen masyarakat harusnya kan mendapat satu ibaratnya dampak terhadap kegiatan yang dianggarkan. Refleksinya itu bukan hanya sebagian umat Islam bagi umat Islam, tapi seluruh umatnya kan harus dapat merasakan refleksi akhir tahun ini. Ya, tidak mengklaim atas satu kegiatan salah satu elemen masyarakat saja. Ini kan bupati harus bijak. Bisa saja bupati itu nggak mengetahui. Mereka hanya mendapatkan laporan dari bawahannya, laporan dari sekda, laporan dari asisten. Semuanya berjalan lancar, semuanya tidak ada masalah. Bisa saja juga bupati percaya akan anak buahnya. Tapi kan ini kan bupati masih tidak menonton media sosial, bupati masih tidak menonton televisi. Apa yang berkembang untuk diamanatkan, kan dia yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan satu kebijakan. Kalau ini berdampak kepada masyarakatnya, berdampak pada gejolak di masyarakatnya, bupati kan harusnya memperhatikan itu juga. Kalau dia tidak mengetahui, ya tentunya ada beberapa anak buah dari bupati, mulai dari asisten, sekda, asisten ataupun kepala dinas, ini kan segera merapatkan. Saya tidak tahu lagi kalau mereka ini atas kemampuan dalam penelaahan unsur-unsur dari riuhnya kejadian di nasional dan di daerah, itu kan harusnya kan segera merapatkan komponen-komponen daerah ini. Atas peperjakatnya adalah seorang sekda misalkan. Peperjakatnya di atas kewenangan dia, dan dia menghimpun dari anak buahnya untuk dirapatkan dengan bupati, sehingga kekuatan untuk katakan merubah polisi, merubah kebijakan untuk ibaratnya ini di cancel atau dirubah dalam hal acaranya, kan bisa saja itu bisa dilaksanakan, Bu. Tapi kalau Bung Andi menyatakan mungkin saja bupati dalam tidak mengetahui, boleh jadi itu sebuah keniscayaan. Tetapi jika tadi disebutkan bahwa isu nasional di daerah, tapi sekarang ini terbalik. Banyuwangi ini seolah-olah saat ini menjadi barometer dari sebuah peristiwa. Kerap kali kejadian di Banyuwangi saat ini akan menjadi pemantik untuk peristiwa-peristiwa lanjutan di skala nasional atau daerah-daerah lain. Karena yang frontal sekarang ini melakukan penolakan secara langsung kegiatan Habib Syekh ini justru terjadi di Banyuwangi. Nah, kenapa saya katakan keniscayaan tadi itu masalah bupati tidak mengetahui? Karena sekarang ini sudah ramai, mau nggak mau bupati itu harus cross check, harus cross check seperti apa sih kegiatan ini, estimasi, apalagi sudah demo berkelanjutan hingga hearing. Masa sih seorang asisten melaporkan beres masalah itu, pasti kan detail, detail. Nah, oke, seperti disampaikan oleh Ki Ageng Bumisroyo, Bung Andi, dia merasa dijolimi. Jadi umat Islam di Banyuwangi, terutama kalangan Nadiyin itu merasa dijolimi oleh Pemkab Banyuwangi. Bung Andi, supaya kita sama-sama jelas, mari kita dengarkan dulu statementnya Ki Ageng Bumisroyo. Nah sekarang ini yang kita tuntut, Habib Syekh jangan turun di Banyuwangi, apalagi gelar acara refleksi sholawatan di Maron. Ini kami berani komplain, tolong diingat bahwa kepolisian, pemerintah daerah pernah mendolimi kami pada tanggal 22 Oktober 2024. Ini yang kita tuntut. Makanya ini nasional, peringatan hari, hei PBNU, hei pengurus NU seluruh Indonesia, ingat kami didolimi oleh pemerintah daerah. Nah, Bung Andi, seperti yang kita telah dengar tadi itu, bagaimana Ki Ageng Bumisroyo, dia itu tidak hanya dia berteriak menyampaikan kepada PBNU dan PCNU se-Indonesia, kalau di Banyuwangi ini di Bupati Banyuwangi dalam hal ini Pemkab melakukan penzoliman, melakukan penzoliman.
izin waktu pihaknya dia ketika ngundang Imaduddin ternyata izin dikasihkan dicabut, kemudian hal lain-lainnya seolah dikepung dan sedemikian rupa. Semua kan kewenangan ini ada di kepala daerah dalam hal ini bupati. Kalau menurut pandangan Bu Andi dengan mendengarkan dari statement Ki Ageng Bumisroyo seperti itu gimana terusan ini? Tadi yang saya singgung di depan, Bung Denny, suatu kegiatan muncul dan telah disahkan sebagai kegiatan yang harus dilaksanakan. Itu penuh kajian, penuh analisa atas proposal yang masuk, atas dokumen yang masuk. Artinya kenapa di awal saja sudah menyampaikan banyak friksi di awal saja? Berarti ini kan ada satu aspek regulasi ataupun peraturan perundangan yang dilewati atau dikangkangi. Banyak perundangan-perundangan yang ternyata implementasi atas SDM yang ada di Pemerintahan Banyuwangi tidak mampu menelaah. Unsur kajian dalam peraturan dan perundangan saja itu tidak dikaji secara baik. Apalagi dia mengkaitkan atas analisa-analisa yang terjadi secara eksternal. Artinya ini kan harus berkaitan antara pertimbangan analisa dan kajian satu kegiatan, kemudian dikaitkan dengan sosiologi antropologi masyarakat, kejadian-kejadian yang berkembang di masyarakat. Harusnya kan itu menjadi pola atau landasan dalam hal melakukan satu kegiatan. Tidak bisa hal ini tidak melibatkan tokoh masyarakat, melibatkan elemen masyarakat, partisipasi publik dalam hal melaksanakan. Kalau toh menjadi seperti ini, saya dapat pastikan hal ini tidak ada landasan. Karena apa? Peraturan perundangan sudah mengamanahkan setiap kegiatan itu harus berlandaskan aturan-aturan yang berlaku. Begitu sekarang ada penolakan, harusnya secara cepat Bupati mengambil satu kebijakan. Tapi begini Bung Dhani, ya agak sedikit menyinggung bagaimana Banyuwangi ini ibaratnya menjalankan satu proses pembangunan. Itu hal-hal yang katakan berkontra dengan regulasi di atasnya atau tidak konsideran, itu banyak terjadi juga. Apa yang menjadi amanah undang-undang, implementasi perdanya kadang juga bertentangan. Apa yang menjadi perda, perbubnya bertentangan. Itu juga banyak juga isu-isu di masyarakat terjadi di Banyuwangi. Jangan sampai kegiatan ini juga menjadi Bupati juga hanya disodori asalkan ibunda atau ibu senang atau bunda senang gitu ABS kan. itu. ABS seolah beres semuanya gitu ya, kan. Asal bunda senang. Asal bunda senang. Jadi jangan sampai ibaratnya Bupati ini kan sudah dipunggawai dengan orang-orang yang harusnya secara kapabilitas, secara integritas itu dapat menyaring, menjadikan pembangunan di Banyuwangi ini atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sudah menjadi kajian dan analisa yang sangat baik, sehingga dampak dan tolak ukurnya dalam kegiatan yang diadakan itu juga menjadi dampak yang berarti. Artinya baik itu skala prioritas maupun efisiensi, efektivitas, goal setting seperti apa kegiatan yang dimunculkan, itu semuanya ya punggawanya Banyuwangi ini. Tapi kalau mereka ini dalam kapasitas yang tidak mampu, ya otomatis Bupati mungkin bisa mengetahui tapi tidak ada kemampuan, bisa saja tidak tahu karena memandang ini baik-baik saja gitu kan. Oke, tapi berkenaan dengan statement Ki Ageng Bumisroyo yang menyatakan bahwa Pemkab Banyuwangi ini zolim ya. Ini salah satu alasannya ini pertama ketika melakukan kegiatan ternyata dipangkas, dilarang. Bahkan ketika ada itu dengan pengamanan yang luar biasa. Kedua, penyampaian aspirasi seperti yang tadi saya sebutkan itu sudah melalui yang namanya audiensi. Betul. Kemudian penyampaian aspirasi, gerakan aksi damai depan kantor Pemkab Banyuwangi. Kemudian hingga ke hearing. Betul. Dan berjenjang yang namanya gerakan-gerakan aksi damai itu. Nah, sehingga pernyataan itu muncul ketika semua gerakan, semua alur itu dilalui, hingga muncul sebuah statement bahwa Pemkab Banyuwangi ini adalah zolim. Nah, perkataan ini gimana ini? Bisa Bung Dhani. Ini kalau tidak diteruskan, artinya udah timbul friksi daerah. Apalagi refleksi ini, isu-isu ini sudah menjadi isu nasional, kemudian dibiarkan. Apakah tidak mungkin terjadi hal-hal yang sifatnya jika ini diteruskan, jika ini dipaksakan, jika ini terus dikonter, ini kan bisa menjadi benturan di masyarakat, dan itu juga bisa membahayakan. Tentunya isu-isu yang semakin berkembang akan mempolarisasi masyarakat menjadi dua kubu yang saling bersebelahan, saling bertikai. Kemudian dalam acara nanti
menjadi sebuah kericuhan. Bisa saja jadi kan kezaliman, Bung Denny. Kenapa satu regulasi, satu peraturan perundang-undangan itu kan gunanya untuk mendapatkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Bung Denny tadi mengatakan kenapa dalam satu kelompok mengadakan satu kegiatan ibaratnya screeningnya begitu berat, kemudian dibatalkan harus pindah seperti yang kita dengar dalam hearing kemarin ya. Pak Haji Joni ya itu ya. Pak Haji Joni saya membatalkan dari satu tempat, kemudian ada poster juga yang dilarang. Kemudian juga saya tahu kemarin itu pihak dari Polresta Banyuwangi juga mengharapkan ini suatu kondusivitas katanya. Nah, ini kegiatan masyarakat yang didanai masyarakat, kemudian dia tidak mendapatkan bantuan apapun, kemudian begitu mengadakan satu kegiatan yang pemantiknya belum tentu menjadi kericuhan, di screeningnya sangat luar biasa. Sedangkan ini menggunakan dana anggaran pemerintah daerah, kemudian seolah-olah IO-nya juga pemerintah daerah, kemudian dia berusaha untuk mengcounter permasalahan ini supaya kondusif. Kemudian pihak Kapolres bagaimana? Kok ini tidak equal dalam menerapkan hukum? Tidak sama kepastian rasa keadilannya, manfaatnya tidak sama. Nah, ini kan harus dipertanyakan. Bagaimana peran pemerintah daerah? Bagaimana pihak penegak hukum? Kok ada satu kelompok masyarakat yang diperlakukan tidak berimbang dengan kelompok masyarakat lainnya? Nah, isu-isu ini kan harusnya Bupati tahu gitu kan. Bupati dapat melihat dan memperhatikan, dan itu semua kewenangan Bupati yang harusnya menetralisir, Bung Denny. Artinya dalam hal ini Bupati ini kan harus menerapkan kepekaan tinggi ya. Betul. Dan mengambil sikap bijak supaya masalah ini tidak berkembang seperti ini. Betul. Bung Andi, siap. Mengingat ini merupakan kegiatan refleksi akhir tahun. Ya. Nah, kita sebenarnya tahu ya kalau bicara refleksi itu kan fase untuk sebuah perenungan. Ya, perenungan, cerminan untuk mengevaluasi tentang hal-hal apa yang sebelumnya mungkin ini merugikan dari tentang terutama kondusivitas di Kabupaten Banyuwangi, sekaligus menyangkut citra Banyuwangi dan Bupati itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau saya boleh berpendapat, tak bijak jika seorang berbupati mengaca pada cermin yang retak. Berkaca. Mengaca pada cermin yang retak. Bayangkan sekarang, ketika cermin itu retak, kita tidak bisa melihat hal-hal yang hakikinya, yang sesungguhnya. Yang ada itu pecahan-pecahan. Nah, mana mungkin kita bisa belajar dari itu, kan begitu kan? Cerminnya dibelah ya. Nah, jangan sampai setelah dia bisa menangkap bayang-bayang tertentu, ternyata kesalahan itu betul-betul dibuat oleh dirinya, kelalaian dirinya, ketidakmampuan dirinya, kealpaan dirinya. Begitu tahu hal itu menyalahkan orang lain. Betul. Maka buruk rupa cerminnya yang dibelah. Nah, ini kasihan ini. Kalau menurut Bung Adi gimana itu? Jadi berkaca dari tadi ibaratnya refleksi ataupun kita berkaca ya. Bagaimana aura itu ditampilkan atau cerminan itu ditampilkan. Artinya menempatkan satu poin kemudian direfleksikan, itu hasil dari cerminan tersebut bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif, bisa menjadi terbalik dalam kondisi. Tinggal evaluasi kan? Tinggal mengevaluasi saja, jangan sampai menyalahkan cerminnya ternyata apa yang menjadi harapan dalam membangun masyarakat, dalam membangun kenyamanan, kebahagiaan, ternyata itu tidak refleksi itu ternyata tidak menghasilkan yang baik. Kemudian menyalahkan cerminnya, kemudian cerminnya dihancurkan kan. Jadi apa yang tentunya tadi Bung Denny, dalam setiap kegiatan tentunya itu harus dikaji ulang, harus mendapatkan support dari dukungan publik, partisipasi publik, tokoh masyarakat, elemen masyarakat, organisasi masyarakat. Itu fungsinya supaya kegiatan yang direncanakan sebagai kebutuhan pemerintah daerah dalam memberikan kebahagiaan di ruang publik, kebahagiaan apalagi di refleksi akhir tahun ya, tentunya semua elemen pengen merasakan, bukan hanya umat Islam saja, tapi umat-umat yang lainnya juga pengen merasakan kebahagiaan di akhir tahun, supaya refleksi apa yang sudah dicapai di akhir tahun itu menjadi cerminan yang lebih baik lagi ke depan. Tahun depan itu lebih punya semangat bahwa penempatan refleksi ini menjadi lompatan ke depan. Berbenah. Apa yang kurang diperbaiki, apa yang belum dilaksanakan diperbaiki, apa yang menjadi landasan-landasan sebagai ungkitan ekonomi jangka besar
jangka panjang, itu juga di berbagai sebagai skala prioritas. Ini kan ibaratnya kan cuma hanya mengadakan satu kegiatan event acara ya. Betul. Bukan hal-hal yang sifatnya fundamental, prioritas itu Bung Denny. Betul. Seharusnya hal-hal ini kan dikurangi lah Bung Denny. Iya. Atau mengambil hati masyarakat dengan manfaat yang anggarannya katakan begitu besar, hanya satu porsi untuk membayar satu penceramah menghabiskan dana sekian ratus juta. Lebih baik kan pemerataan ya. Sebaiknya pemerataan ataupun bisa terbagi antar wilayah misalkan, atau itu dibiarkan difokuskan pada lokal-lokal kecamatan, atau anggaran-anggaran yang sifatnya membuang anggaran dengan acara event-event seperti tadi itu diperlukan untuk membangun yang lain yang lebih fundamental dalam bagaimana Banyuwangi ini berkinerja gitu kan. Bukan harus dihabiskan dalam pemborosan hal-hal seperti itu Bung Denny. Oke, kalau kita menyinggung soal kegiatan Bung Andi, baru-baru ini Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, telah membuat sebuah peraturan. Peraturan ini sangat mengikat, ya, terutama bukan hanya menyangkut masalah perjalanan pejabat ke luar negeri atau perjalanan dinas, tapi juga menyapu kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Nah, kegiatan semacam ini masuk wilayah kegiatan-kegiatan seremonial. Artinya jangan sampai uang itu, anggaran itu dihabiskan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Contoh tadi, kenapa nggak semestinya? Kenapa sih anggaran begitu besar hanya untuk satu kegiatan? Betul. Untuk kegiatan refleksi ini. Nah, ini sudah peraturan-peraturan ini sangat luar biasa. Bung Andi kan sudah tahu kan, sudah mempelajari isinya. Nah, berkaitan dengan kegiatan hadirnya Habib Syekh di acara sholawatan akbar di Banyuwangi pada penghujung tahun bersamaan dengan refleksi akhir tahun ini, yang menghabiskan dana ratusan juta hanya kegiatan seperti itu tanpa ada pemerataan. Dan hanya satu kelompok saja. Satu kelompok saja. Padahal kita kan katanya merayakan akhir tahun, semuanya kan harus bisa menikmati kan. Begitu. Dikaitkan dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dengan kegiatan di Banyuwangi yang suka hanya dalam tanda kutip loh, hanya menghambur-hamburkan uang. Kalau Mas Andi mengistilahkan ini kan dalam semacam skema-skema busuk melalui pos-pos politik anggaran ya. Ini gimana kalau menurut Bung Andi? Kegiatan itu harusnya tadi Bung Dhani, ketika ini mendapatkan penolakan, ini mendapatkan friksi di tengah masyarakat, saya dapat pastikan itu tidak ada landasannya. Karena di awal saja sudah mengalami friksi. Begitu dipaksakan ya pasti kita nantinya akan substansinya berbenturan terhadap pelanggaran hukum ya. Karena semua tidak akan kebutuhan belanja dan anggaran pemerintah daerah itu semuanya harus sudah ada hukumnya. Pengadaan barang dan jasa itu semuanya ada aturannya lah, ada peraturan dan perundangannya. Tetapi ketika ini diteruskan, kita seperti gini Bung Dhani, bukannya tidak perlu untuk mengadakan kegiatan seperti itu, tetapi hal-hal yang prioritas dalam pembangunan seperti penyelenggaraan pelayanan publik, seperti fundamental terhadap sistem yang harus berbenah, itu kan masih banyak kebutuhan prioritas yang lain gitu. Betul, kan daripada ratusan juta mungkin berulang-ulang, event-event yang berulang-ulang menghabiskan kegiatan banyak, kemudian dikaitkan dengan amanat presiden yang sekarang ibaratnya semuanya harus diefektifkan, semuanya harus berlandaskan efisiensi karena kita semuanya harus berlandaskan istilahnya itu aturan definitif ya. Suatu kegiatan itu harus ada perencanaan definitif. Anda menyampaikan kegiatan, goal settingnya apa, dampaknya apa, dampak ekonominya apa, dampak bagi masyarakatnya apa. Itu seharusnya sudah regulasi itu sudah ada sebelumnya. Tapi saya nggak tahu kenapa kegiatan-kegiatan yang semacam seperti ini lolos daripada analisa dan kajian pada waktu penetapannya sehingga muncul. Bisa saja juga intervensi-intervensi di tengah. Tapi ada lagi yang menarik Bung Andi. Sudah tahu ini ada celah, bahkan ada tengara penyalahgunaan. Kalau menurut istilah di kampung Acalak itu ada istilah itu. Gimana, Pak? Namanya abuse of power. Jadi menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan kekuasaan. Menariknya, ini teman-teman pergerakan anti korupsi tidak terangsang untuk memburu kisi-kisi penyalahgunaan ini. Nah, ini aneh gitu loh. Mestinya kan ini bisa diurai.
Yang penting bagaimana memaksa pemerintah ini lebih terbuka karena anggaran itu dari rakyat yang akan digunakan itu. Kira-kira menurut Bung Andi ya, menurut Bung Andi harusnya bagaimana teman-teman ini? Apakah juga ikut mengintai adanya tengara kisi-kisi penyalahgunaan anggaran ini atau bagaimana ini? Ya sudah disampaikan pada waktu hearing saya dengar kemarin. Apabila ini tidak dihentikan, dia akan membawa hal ini ke ranah hukum, akan membawa ini ke KPK, ke Mabes Polri untuk dilaporkan. Substansinya bagaimana kegiatan ini kok bisa dipaksakan muncul atau diteruskan. Saya rasa substansinya itu supaya apa? Supaya memberikan pelajaran pada pemerintah daerah, pada pengusaha pemerintah daerah, pada sekda, pada asisten. Kenapa kegiatan ini muncul? Pastinya indikasinya ke arah sana, substansinya ke arah sana. Jangan sampai ini digiring, maaf ya, misalnya digiring pada pertikaian, perseteruan, kemudian chaos di masyarakat. Artinya memahami, kalau memang ini menjadi penyalahgunaan, ya mungkin jalan satu-satunya untuk katakan substansi daripada kegiatan ini dibenahi, ya bisa saja ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib, supaya dapat diluruskan, supaya dapat memberikan efek jera. Bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak melalui proses-proses definitif dalam kajian dan analisanya tidak baik, artinya dapat dibenahi gitu. Artinya menurut Bung Andi, seperti yang sering kali diucapkan oleh Ki Ageng Bumisroyo itu yang katanya ini memegang dokumen data penyalahgunaan anggaran pengajian mulai zamannya Mama Deda 2010 kalau nggak salah, berulang-ulang terus ya, berulang-ulang itu ada penyalahgunaan. Nah, tapi ada yang patut garis bawah ya, Ki Ageng Bumisroyo di sini itu justru mengancam jika ini tetap diselenggarakan, Habib Syekh dihadirkan, maka ini akan dilaporkan ke KPK. Menurut Bung Andi sekarang ini, apakah menunggu itu peristiwa terjadi, ataukah lebih baik mendahului melaporkan langsung ke KPK dengan menyerahkan dokumen-dokumen penyalahgunaan anggaran tersebut? Ya, apabila itu sudah menjadi ranah hukum dan langkah hukum, saya kira ini status quo ya. Artinya kalau mereka bertindak sampai ini dilaporkan dan kemudian menjadi ranah perkara atau ranah pidana, berarti kan itu kegiatan harus berhenti, Bung Dani. Karena sudah ada temuan yang sifatnya penyalahgunaan misalkan. Itu jangan sampai tendensi pemerintah itu terhadap komunikasi kepada rakyatnya seperti itu. Kok bisa seorang pemerintah sudah diprotes kepada masyarakat, dari masyarakat sudah bertindak, tapi tetap diteruskan seperti apa istilahnya kalau Bung Banyuwangi jenis budek ya. BBL Lomo ya. Jadi jangan sampai kegiatan-kegiatan itu kan presiden buruk. Kenapa kegiatan? Saya kira juga nggak satu lah. Kegiatan ini kan ibaratnya puncak daripada budek pemerintah terhadap kritik-kritikan masyarakat gitu kan. Jangan sampai ini terus berlanjut dan ini menjadi puncak daripada gunung salju. Kemudian ternyata harus dibuktikan dengan menelan korban. Jangan sampai seperti itu. Artinya mereka harus berbenah, mereka harus memperhatikan komunikasi publik. Mereka harus menyerap aspirasi. Keterlibatan partisipasi publik harus seluas-luasnya. Ini kan harus dibangun. Tapi pemerintah Banyuwangi ini kan seolah-olah enggan ya, seolah jengah lah. Jengah terhadap orang-orang yang dikatakan mengkritik, orang-orang terhadap memberi masukan, orang-orang yang ibaratnya tokoh-tokoh masyarakat yang punya peran andil sebagai elemen-elemen pembangunan, elemen-elemen daerah, itu ibaratnya tidak mempedulikan, seolah-olah mereka paling pintar, seolah-olah mereka paling berkuasa, kemudian dapat menentukan ini itu. Ya lihat saja, salah satunya juga anggaran-anggaran proyek yang kita dengar lah ibaratnya. Hal-hal yang ibaratnya tadi Bung Dani singgung ada abuse of power ya, artinya penyalahgunaan kewenangan jabatan publik. Itu jangan sampai puncak esnya itu pada refleksi yang akhir tahun ini. Bung Andi, berkenaan dengan kisi-kisi penyalahgunaan dari berbagai ragam kegiatan ya. Nanti kita ulas sendiri yang dihubungkan dengan peraturan terbaru dari Presiden Republik Indonesia. Nah, nanti kita buat tema khusus lah supaya lebih fokus ke itu. Baik, Bung Andi, sekarang sebelum saya akhiri, mungkin Bung Andi ini penting untuk memberikan saran, masukan, terutama ini apa sih yang harus diambil kebijakan oleh seorang bupati ketika melihat gonjang-ganjing di Banyuwangi ini terkait demo-demo penolakan hadirnya Habib Syekh, kemudian dengan fokus tersentralisasi anggaran yang begitu besar dalam satu kegiatan, padahal ini sama sekali tidak menganut asas efisiensi. Monggo sampaikan ke Pak. Ya, setiap kebutuhan untuk membangun, kebutuhan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa,
Setidaknya kalau menurut peraturan perundangan, meletakkan peraturan perundangan pastinya goal settingnya pasti akan baik. Menjadikan ibaratnya ekonomi meningkat, menjadikan ruang kebahagiaan di tengah masyarakat, itu pastinya akan menjadi seperti itu tujuan daripada penggunaan anggaran dari pemerintah. Apabila terjadi hal-hal yang sifatnya sudah menimbulkan friksi sebelum pelaksanaan, kemudian pemerintah daerah sibuk mengcounter terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi isu nasional sekalipun, itu kan juga menjadi presiden buruk. Kedepannya bagaimana roda pemerintahan ini dijalankan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama fokus pada anggaran. Tadi amanat dari presiden, apabila menggunakan anggaran seefektif mungkin, seefisien mungkin, skala prioritas, menyusun satu fundamental hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pembangunan yang ungkitannya jauh lebih maju, ungkitannya jauh lebih baik. Itu sebenarnya banyak sekali. Jadi dengan acara-acara yang katakan ini tidak menjadi satu kegiatan yang efektif, tak apalagi menimbulkan pro kontra di masyarakat, setidaknya Banyuwangi merefleksi diri sekarang ini. Bukan hanya masyarakat untuk mengajak refleksi, tapi sebetulnya kebutuhan untuk merefleksikan itu adalah pada pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan dan roda pembangunan di Banyuwangi. Harusnya yang merefleksi diri cuman khusus pemerintah daerah, Bung Dani. Kalau masyarakat ini kan ibaratnya menerima universal, menerima kebahagiaan itu atas anggaran yang dikucurkan, atas anggaran yang sudah ditetapkan, itu berdampak. Dan itu akan berarti di masyarakat. Setiap ungkitan kecil saja, itu akan sangat luar biasa di masyarakat. Mengucapkan hal-hal yang sifatnya berterima kasih, hal-hal yang sifatnya partisipasi, ikut serta peran pembangunan semakin aktif, kemudian pelayanan hal-hal yang sifatnya penyelenggaraan layanan publik menjadi ruang-ruang yang bahagia. Tentunya itu yang diutamakan. Kalau hal-hal yang sifatnya kata-kata disinggungan terhadap tidak berguna, tidak efektif, tidak menjadi suatu ruang kebahagiaan, bahkan menjadi ruang pertikaian. Saya rasa refleksinya ya pemerintah daerah yang harus refleksi. Jadi ke depan kita pemerintah daerah harus membuka diri, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, mereka yang punya pemikiran secara baik, setidaknya tampung lah, dilibatkan. Ibaratnya diajak kopi bareng seperti kita ini, ibaratnya hal-hal yang sifatnya inspirasi, hal-hal yang sifat membangun secara kebersamaan, kemudian banyak potensi yang lebih bisa disampaikan dan itu disusun dalam satu rangkaian program kebutuhan apa yang menjadi anggaran pemerintah daerah, itu goal settingnya dapat lebih mengena, lebih bagus. Katanya rebound, ibaratnya kan melenting ini kan. Kalau hal ini bukan lagi melenting tapi kok menciptakan friksi, melentingnya kok friksi. Nah ini kan harus dipertanyakan. Ya oke, terima kasih. Mudah-mudahan pemirsa apa yang disampaikan tadi, saran masukan, gambaran sekilas dari Bung Andi Purnama Kamela selaku pengamat kebijakan publik, setidaknya ini memberikan energi positif. Siap. Dan saya berharap juga untuk pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya Bupati, janganlah terjebak dalam kebijakan ambigu, karena kebijakan ambigu itu lahir dari ambiguitas dari pribadi seseorang dan biasanya akibatnya kurang baik. Nah, perlu tegas, perlu bijak sehingga mengayomi untuk semuanya, menciptakan kemajuan. Apalagi saat ini posisi status quo loh ini, status quo. Bupati Epok Bestendani kan ditunggu kebijakannya di saat status quo, gugatan di MK masih berlangsung, dan ini harusnya dimanfaatkan betul bagaimana merebut simpati masyarakat Banyuwangi dan berbuat yang terbaik untuk Banyuwangi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Andi. Kita masih lanjut kopi dulu. Masih ada sedikit lagi seruputnya. Iki tutu atra kesenjarangan, tapi ngatake wong cendekiawan. Iki tutu kampung senjarangan, tapi kampunge wong cendekiawan.